Akhirnya partai final Piala Dunia Qatar 2022 sudah mendekati gitu. Di mana di final akan bertemu Argentina, Prancis. Nah, ini menjadi final yang menarik karena dua negara ini sudah sama-sama pernah juara dan dua-duanya sudah pernah 2 kali menjadi juara di Piala Dunia. Nah, ini tentu semakin menguatkan analisis bahwa setelah Perancis, setelah negara Eropa, kemungkinan akan ada dari negara Amerika Latin gitu ya. Nah, ini semoga Argentina bisa mewujudkan itu, dan begitu juga Perancis hadir untuk 2 kali berturut-turut, 2018 sama 2022 ini hadir di final. Semoga bisa back to back gitu ya, menjadi negara yang salah satunya adalah menjadi back to back di gelaran Piala Dunia. Semoga. Dan bagaimana hasil pertandingan semifinal, kita simak sedikit analisis dari Saud Sinaga. Sebagai analisis dalam video ini, final day sudah mendekati. Final FIFA World Cup Qatar 2022 sudah mendekati. Akan dilangsungkan di tanggal 18 Desember 2022. Nah, seperti kita ketahui, semifinalis di tahun 2022 ini ada Kroasia yang harus kalah dari Argentina gitu ya. Terus ada Argentina yang melaju ke final dengan mengalahkan Kroasia. Semifinalis berikutnya ada Maroko yang jadi tim kejutan namun juga harus kalah dari Prancis, dan akan bertemu Kroasia di perebutan tempat ketiga. Berikutnya adalah juara bertahan yang melaju sampai dengan final tahun 2022 ini, Prancis, dengan mengalahkan Maroko. Nah, sebagai semifinalis, Kroasia tentu melalui perjalanan panjang gitu ya. Di 16 besar mengalahkan Jepang dengan adu penalti, di 8 besar mengalahkan Brasil dengan adu penalti juga, dan ini menjadi kejutan. Sementara di semifinal harus mengakui keunggulan Argentina dengan kekalahan 3-0, dan ini menjadi mungkin target Kroasia menjadi tidak tercapai gitu, karena mereka pasti punya keinginan untuk kembali berlaga di final gitu ya, menuntaskan misi 2018 yang harus kalah dari juara bertahan Prancis. Nah, sebagai runner up di 2018 ini, mungkin kalau Kroasia juara sebagai peringkat ketiga gitu ya, mampu mengalahkan Maroko, akan menyamai pencapaian mereka di tahun 2002. Kala Kroasia menjadi peringkat ketiga gitu ya. Nah, sedangkan Maroko, semifinalis yang satu ini memang menarik gitu ya, karena menjadi tim kejutan di Piala Dunia 2022 Qatar dan menjadi juara grup juga gitu ya. Nah, di 16 besar mengalahkan Spanyol dengan adu penalti. Ini menjadi kejutan setelah jadi juara grup. 16 besar mengalahkan Spanyol, 8 besar mengalahkan Portugal dengan 1-0. Ini kejutan terbaiknya salah satunya gitu ya. Nah, pada semifinal Maroko harus mengakui keunggulan Prancis dan harus memupus mimpi final pertama tim Afrika di Piala Dunia. Namun kita harus angkat jempol kepada Maroko gitu ya, berhasil menjadi semifinalis, dan semoga menuntaskan sejarah mereka untuk pertama kali lolos paling tinggi dan bisa mencapai peringkat ketiga jika mereka mampu mengalahkan Prancis gitu ya. Finalis kita tahun ini di tahun 2022 Argentina di 16 besar mengalahkan Australia 2-1, 8 besar mengalahkan Belanda lewat adu penalti, semifinal mengalahkan Kroasia dengan 3-0 sekaligus membalas kekalahan 16 besar pada tahun 2018 yang lalu. Nah, ini menjadi menarik pertandingan semifinal melawan Kroasia kemarin, serta menjaga asa untuk menambah gelar yang ketiga gitu ya, karena kita tahu Argentina sudah 2 kali juara dunia dan mengantarkan harapan Messi untuk bisa mencapai impiannya menjuarai Piala Dunia. Tentu kita harus tahu juga gitu ya, Argentina lolos ke final Piala Dunia untuk yang ke-6 kalinya dalam sejarah Argentina. Nah, semoga bisa dicapai gitu ya, Argentina bisa juara gitu ya. Nah, sedangkan juara bertahan yang hadir kembali di edisi 2022 di 16 besar mengalahkan Polandia dengan 3-1, 8 besar mengalahkan Inggris juga dengan 2-1 gitu ya. Semifinal kemarin
mengalahkan tim kejutan dari Maroko dengan skor 2-0. Tentu Prancis berpeluang untuk back to back. Nah, ini menjadi hal yang menarik dalam upayanya mempertahankan gelar Piala Dunia yang pernah diraihnya 2018 yang lalu gitu ya. Tentu juga kita tahu bersama Prancis mematahkan kutukan juara bertahan, tidak lolos fase grup. Dan hari ini mereka membuktikan mereka hadir di final 2 kali berturut-turut. Nah, ini menjadi capaian menarik dan semoga Prancis bisa juga menambah gelarnya menjadi yang ketiga ya, sama seperti Argentina. Namun Prancis harus mengalahkan Argentina tentunya untuk menjadi juara. Nah, hasil pertandingan semifinal antara Argentina dan Kroasia kita tahu berakhir dengan 3-0 di mana Lionel Messi menit 34 melalui penalti, Julian Alvarez 2 gol melalui menit 39 dan 69. Statistik pertandingan antara Argentina dan Kroasia, di penguasaan bola sebenarnya Kroasia menguasai dengan 60% gitu ya, sedangkan Argentina 39. Ada total Kroasia total tembakan dari Kroasia ada 12, tendangan sudutnya 4, pelanggaran ada 8. Sementara berbanding dengan Argentina di mana total tembakan 9, tendangan sudut 2, pelanggaran 15 gitu ya. Tentu dari serangan gitu ya, akurasi tembakan sebenarnya Argentina lebih efektif ya, 77%, sementara Kroasia hanya 16% gitu ya. Nah, beberapa umpan juga yang membuat tekanan ke masing-masing lawan sebenarnya hampir berimbang. Kroasia 87%, sementara Argentina 83% gitu ya. Statistik lainnya di mana akurasi duel gitu ya. Kroasia memenangkan 77%, sementara Argentina hanya 40%. Nah, di pertahanan kemudian ada Kroasia melakukan 5 kali intercept, Argentina 8. Sapuan lebih banyak dilakukan oleh Argentina 21, sementara Kroasia hanya 7 gitu ya. Dan penyelamatan Kroasia lebih unggul 4, sedangkan Argentina 3. Nah, di poin disiplin gitu ya, pemain Kroasia banyak dilanggar 15 kali. Ada dalam pertandingan ini ada 4 kartu kuning, 2 untuk Argentina dan 2 untuk Kroasia. Ya, kita tahu bersama Kroasia bermain cukup menarik juga gitu ya. Namun mungkin ingin memaksimalkan penguasaan bola dan penguasaan lini tengah. Tapi kemudian Argentina lebih efektif ya dalam membangun serangan. Terbukti ketika gol kedua serangan balik yang dilakukan oleh Julian Alvarez, dan ini kemudian menunjukkan bahwasanya Kroasia juga sedikit kewalahan ketika menghadapi serangan balik. Sedangkan di pertandingan lainnya, semifinal lainnya, kita tahu Prancis bertemu dengan Maroko. Hasil akhir adalah 2-0 di mana Theo Hernandez menit kelima dan Kolo Muani menit 79 gitu ya. Ini menjadi pertandingan cukup menarik juga, di mana penguasaan bola kita tahu Maroko juga lumayan 61%, sementara dari statistik pertandingan Prancis cuma 39. Ada 13 tembakan yang dilakukan oleh Maroko, 3 tendangan sudut dan 11 pelanggaran. Sementara Prancis ada 14 total tembakan, 2 tendangan sudut dan 10 pelanggaran. Nah, secara penyerangan gitu lah, akurasi tembakan tidak jauh beda juga. Maroko memiliki 23%, sementara Prancis 21% gitu ya. Dan umpan-umpan dalam pertandingan ini juga tidak jauh beda, 86% Maroko lebih unggul, sementara Prancis hanya 80% gitu ya. Statistik lain, kalau duel antara dua tim ini sebenarnya akurasi tackle gitu ya, dan Prancis lebih unggul 63%, sementara Maroko 60% gitu. Ya, ini menjadi pertandingan cukup menarik gitu ya. Dari segi pertahanan, nah ini Prancis unggul 19 intercept, 6 blok, 17 sapuan gitu ya. Sementara Maroko hanya 8 intercept, 5 blok, 2 sapuan. Dan penyelamatan juga lebih banyak dilakukan oleh Prancis ya, 2. Nah, dari disiplin sama-sama 10 dilanggar gitu ya. Dalam pertandingan ini juga hanya ada 1 kartu kuning untuk Maroko. Nah, pertandingan Prancis vs Maroko ini cukup menarik gitu. Maroko punya mimpi untuk melaju menjadi dari tim Afrika pertama yang lolos ke final, tapi kemudian
Prancis juga punya mimpi untuk kembali back to back gitu ya, hadir di final bahkan menjuarai. Nah, maka dalam pertandingan perebutan tempat ketiga ada Kroasia bertemu Maroko. Tentu ini menjadi sejarah pertama bagi negara Afrika, Maroko, dan juga kemudian Kroasia ingin menuntaskan Piala Dunia 2022 dengan capaian sama seperti di tahun 2002 gitu ya. Perebutan tempat ketiga ini akan dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2022 di Khalifa International Stadium. Nah, semoga pertandingan perebutan tempat ketiga ini juga menarik ya, menjadi hiburan tersendiri. Nah, selain itu partai final, ini final para juara ya, karena dua-duanya udah pernah juara, sama-sama 2 kali juara Piala Dunia, baik itu Argentina maupun Prancis. Nah, tentu misinya berbeda-beda, di mana Argentina ingin menuntaskan karena 6 kali pernah lolos ke final, kemudian ingin juga menuntaskan capaian ini menjadi juara gitu ya. Di sisi lain kemudian Messi diharapkan bisa mengangkat Piala Dunia, melengkapi gelar yang dia dapat gitu ya. Sementara Prancis tentu tidak akan tinggal diam gitu ya, karena Prancis juga 2 kali juara dunia dan ingin menuntaskan ini juga dengan final hasil juara gitu ya. Kita tahu bersama Prancis 2018 menjadi finalis dan juara, dan juga ingin back to back gitu ya. Nah, ini menjadi sejarah tersendiri gitu ya, yang akan diukir oleh Prancis. Nah, final ini sendiri akan dilaksanakan 18 Desember 2022 di Losail Iconic Stadium. Nah, semoga partai puncak ini memberikan pertandingan yang menarik gitu ya. Dan kalau kita lihat dari beberapa skuad Argentina gitu ya di Piala Dunia ini cukup menarik gitu ya. Tentu sebagai unggulan di bawah mister gawang ada Martinez gitu ya. Nah, sementara di posisi back ada calon-calon bintang-bintang muda ya. Ada beberapa pemain-pemain yang diharapkan akan menjadi bersinar di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Tentu di posisi gelandang juga ada yang menarik juga. Ada McAllister menarik beberapa pertandingan. De Paul ya. Ini juga menarik, dan tentu Julian Alvarez ya, penyerang muda usia 22. Begitu juga Prancis gitu ya. Dari segi tim kita bisa lihat bagaimana kemudian Hugo Lloris masih sebagai kapten masih kokoh dan memberikan dampak yang signifikan di bawah mister. Dan penyerang back dari Prancis juga ada yang cukup menarik, ada Konate juga, Koundé itu menarik juga di Piala Dunia ini. Selain itu juga di sisi gelandang ada Tchouaméni ini cukup menarik gitu ya saat pertandingan melawan Inggris gitu ya. Nah, penyerang ini tentu berharap pada Kylian Mbappé gitu ya. Nah, sementara itu ada beberapa bintang yang bersinar gitu ya dari finalis Piala Dunia ini. Dari Argentina minimal ya ada 5, ada De Paul gitu ya sebagai menggawangi lini tengah. Sejauh ini cukup menjanjikan. Ada Martinez kiper dan sangat tenang, sangat kokoh gitu ya di bawah mister. Tentu Lionel Messi walaupun sudah berusia cukup tua gitu ya, tapi Lionel Messi masih menunjukkan kapabilitasnya sebagai pemain terbaik lah. Dan kejutan juga ada McAllister, ini pemain tengah gitu ya, yang bermain di West Bromwich Albion. Nah, ini cukup menjadi kejutan. Begitu juga dengan Julian Alvarez, penyerang muda ini menjadi kejutan baru di Piala Dunia ini. Dari tim Prancis, bintang bersinar di World Cup ini antara lain ada Olivier Giroud. Walaupun sudah berumur, dia juga menunjukkan kemampuan dan ketajamannya gitu ya. Sama seperti Messi, sudah berusia tapi masih punya kualitas. Di posisi back ada Jules Koundé. Nah, ini back cukup stabil gitu ya, menggalang pertahanan bersama dengan back-back Prancis lainnya. Nah, kita tahu Kylian Mbappé juga menjadikan salah satu Piala Dunia menjadi tempatnya untuk berinteraksi, dan ya saat ini sedang menjadi buah bibir banyak gitu ya. Dan memang pemain ini menarik sekali. Selain itu ada Hugo Lloris penjaga gawang sekaligus kapten Prancis gitu ya. Masih menjadi bintang di pertandingan World Cup ini. Dan yang terakhir adalah Tchouaméni ini pemain muda berbakat gitu ya. Golnya ke gawang Inggris itu menunjukkan kualitas menarik dari Tchouaméni. Semoga
bisa semakin bersinar. Nah, kita tahu pertandingan Argentina melawan Prancis nanti adalah pertandingan terakhir di final World Cup Qatar 2022 dan potensi top skor menarik dan diwakilkan oleh masing-masing dari dua negara ini gitu ya. Dari Argentina ada Lionel Messi dengan 5 gol dan ada Julian Alvarez 4 gol. Sementara dari Prancis ada Kylian Mbappe dengan 5 gol dan Oliver Giroud dengan 4 gol. Nah, ini layak ditunggu. Siapakah dari 4 ini yang nanti akan membawa top skor atau mungkin bisa 4-4-nya gitu ya. Ya, ini potensi gitu ya. Ya, semoga siapapun yang jadi top skor membawa negaranya untuk mengangkat Piala Dunia Qatar 2022. Nah, itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga nonton bareng atau menikmati Piala Dunia Qatar 2022 ini bisa kita nikmati dengan baik dan lancar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya ya.